Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Anda berani memilih presiden seperti Socrates 2000 tahun yang lalu? Salah satu ciri dan indikasi kestabilan sebuah negara adalah perpindahan kekuasaan atau transfer of power dengan baik dan damai. Alhamdulillah, Indonesia telah dan selalu mempraktekkan proses ini sejak zaman reformasi. Memilih atau voting seorang calon presiden atau wakil rakyat bukanlah hal yang sepele dan remeh, dan bukan hanya berdasarkan selera serta sentimen belaka, namun merupakan sebuah tanggung jawab yang mempunyai konsekuensi positif maupun negatif terhadap masa depan negara itu. Sebagian negara seperti Belgia bahkan mewajibkan rakyatnya untuk mencoblos. Jika tidak, mereka akan terkena denda. Menurut hemat saya, seorang yang akan menjadi pemimpin dan wakilnya setidaknya harus mempunyai 3 karakter. Pertama, ilmu dan pengalaman yang mumpuni. Kedua, integritas. Ketiga, yang tidak kalah pentingnya, moral yang tinggi. Memilih calon hanya berdasarkan popularitas, sentimen, atau selera bisa membawa akibat negatif, bahkan fatal, kepada nasib bangsa tersebut. Di sini saya membawa contoh nyata dan masih kita saksikan hingga saat ini, yaitu Ukraine. Pada tahun 2019, rakyat Ukraine memilih secara mayoritas 73%. Namun, sayangnya mereka memilih mantan badut atau komedian sebagai kepala negara. Mereka secara masif memilih mantan badut untuk menjadi nahkoda kapal. Mereka menggunakan hak pilihnya, tetapi tanpa menggunakan logika dan skill. Singkat cerita, Presiden terpilih Zelensky tidak memiliki background politik dan tidak memahami atau tidak mau memahami geopolitik internasional. Tanpa menghabiskan banyak waktu, mantan komedian tersebut segera meminta supaya Ukraine menjadi anggota NATO. Tidak berhenti di situ saja, bahkan ia mengajak pecahan negara-negara Uni Soviet untuk join NATO. The Comedian President tidak mengerti bahwa di geopolitik internasional ada hal yang disebut Monroe Doctrine, di mana setiap negara superpower tidak akan mengizinkan dan mentoleransi negara tetangganya untuk menjadi military base atau basis militer bagi superpower lainnya. Misalnya, USA, Amerika Serikat tidak akan pernah memperbolehkan Meksiko untuk mengundang China atau Rusia membangun basis militernya di sana. Karena itu merupakan ancaman buat USA dan begitu juga sebaliknya. Miscalculation dan provocation the Comedian President terhadap beruang merah tidak berlangsung lama. Moskow memberi ultimatum jika provokasi tidak diakhiri, Rusia akan merespon dengan cepat dan keras sekali. Presiden Zelensky menyangka dia bisa mencolok mata beruang merah yang duduk di atas lebih dari 5.000 bom nuklir. Dan si beruang hanya duduk dan tidur lelap. Sedih sekali, kesalahan dan kecerobohan fatal presiden tersebut membawa kehancuran dahsyat yang harus dibayar oleh rakyat Ukraine sampai sekarang ini. Poin saya di sini adalah miscalculation plus ketidakpahaman Zelensky sebagai contoh saja, the wrong man in the right place, yang mana Anda bisa aplikasikan kepada segala bidang baik politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.
Karena itu, bagaimana pentingnya mempertimbangkan karakter pemimpin dan wakilnya yang layak untuk mengelola sebuah negara. Perlu diketahui, ada beberapa negara yang menjadi failed state atau negeri gagal dengan tanpa adanya perang. Tetapi karena pemerintah yang tidak qualified memanage ekonominya seperti Argentina, Venezuela, Sri Lanka, Pakistan, Mesir, Lebanon, Haiti, dan Zimbabwe. Presiden dan wakilnya merupakan sumber inspirasi ilmu, integritas, dan moral bagi rakyatnya. Tidak cukup itu saja, mereka merupakan ambasador dan cermin bagi bangsa dan rakyatnya. Tidakkah Anda ingin memiliki presiden yang membuat Anda bangga dan kagum saat mereka bertemu, berbicara, dan bernegosiasi dengan pemimpin-pemimpin dunia pada forum-forum internasional? Dan tidak sebaliknya yang akan terjadi, membuat malu dan merugikan martabat bangsa dan negara. Jangan sampai kepala negara menjadi anekdot internasional. Alangkah baiknya jika kita belajar sedikit dari bapak filosofi Socrates lebih dari 2000 tahun yang lalu di Athens, Yunani. Dia berdiskusi dengan rekannya bahwa memilih itu membutuhkan akal, pikiran, dan skill. Tidak hanya mencoblos saja. Dia bertanya kepada temannya, jika Anda ingin berlayar di lautan luas, siapakah yang Anda akan pilih sebagai nahkoda kapal? Pertama, apakah Anda akan memilih siapa saja? Kedua, atau Anda memilih seorang nahkoda yang ahli berlayar? Tentu, jelas jawabannya adalah yang kedua. Dia bertanya lagi kepada temannya, jika ada dua calon pemimpin antara dokter dan penjual permen, siapakah yang akan engkau pilih? Tentu penjual permen akan mengintimidasi dengan mengatakan bahwa lawannya sang dokter cukup berbahaya karena ia akan melarang Anda untuk menikmati makanan-makanan yang enak dan meminta Anda bergaya hidup yang teratur. Moral story dari Socrates adalah marilah kita memilih, mencoblos dengan logika, akal, dan skill yang benar agar nahkoda kapal dan dokter bisa membawa kita ke arah dan tujuan yang benar. Saya akhiri dengan satu ayat yang memberi kita petunjuk siapakah yang patut untuk dijadikan pemimpin. Suratul Qasas ayat 26. Inna khairu man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja ialah orang yang kuat, pandai, dan dapat dipercaya. Thank you very much.